Sebuah bangunan yang berdiri sejak tahun 1990 di daerah Mangga Besar, Jakarta Pusat. Bangunan ini dulunya difungsikan sebagai hotel berbintang pada masanya yang memiliki 5 lantai. Hotel ini mengalami kebangkrutan karena adanya kebakaran hebat yang melanda hotel. Ini kosong tuh pas ada kebakaran tuh langsung kosong. Kejadiannya kebakaran langsung kosong itu aja. Hotel yang memang memiliki fasilitas lengkap pada masanya ini, konon katanya pada masa pembangunannya mengorbankan beberapa nyawa pekerja yang memang tewas di tempat. Ini yang meninggal karena pekerja di sini ya, pekerja bangunan ini. Yang saya tahu 2 orang lah. Tak hanya itu saja, nyatanya ketika hotel ini beroperasi, banyak pengunjung maupun pekerja yang tewas di hotel ini. Baik itu secara sengaja mengakhiri hidup maupun adanya kecelakaan kerja. Adanya hal itu semakin menambah keangkeran hotel ini bahkan sampai sekarang. Oh dia sih banyak, kita 3 orang. Dia seminggu itu bisa makan korban bisa 3 orang 4 orang dalam seminggu. Lantas, mampukah penelusuran kami malam ini menguak seluruh misteri yang berada di masyarakat mengenai hotel ini? Tapi kalau yang Kananda rasain pada saat awal menginjakan kaki di sini itu apa Kananda? Jadi pada saat masuk sih hawanya nggak tahu kenapa lebih banyak sosok negatif ya. Sosok negatif dan emang hawanya panas. Kananda pelan-pelan Kananda. Ketika baru saja memasuki Ananda, area hotel tim, hati-hati, dan Ananda tim. sudah merasakan adanya makhluk gaib. Entah sosok apa yang membuat Den Ananda tiba-tiba saja berlari meninggalkan Fasya. Kananda di mana? Paling atas. Entah menemui sosok apa, namun nyatanya Den Ananda berlari menuju lantai Ananda, tertinggi aduh, dari hotel ini, yaitu lantai 6. Ayo sini. Aku nggak bisa kalau di situ. Kamu yang kesana, ayo. Iya bawa ke tempat yang aman aja Kananda. Oke teman-teman, Kananda sepertinya sedang berkomunikasi dengan sosok yang Kananda lihat di lantai ini. Dan sepertinya ini sosok yang cukup kuat ya teman-teman. Udah Kananda. Jadi sosok apa yang membawa Kananda sampai ke lantai ini? Jadi pada saat kamu menanyakan saya pas di bawah, tiba-tiba saya mendapatkan sinyal di lantai 6 itu kayak ada sosok laki pada saat di bawah. Laki-laki dengan bulu yang hitam lebat sekali, dengan telinga yang lumayan kayak daun telinganya ke bawah gitu, Mas ya. Oh, memanjang. Memanjang. Nah, habis itu saya langsung naik ke lantai 6. Habis itu saya menemukan ya sosok itu. Mungkin itu dulunya bekas bangunan apa ya? Buat sembayang, Mas ya. Buat sembayang. Buat sembayang. Jadi itu ada salah satu bangunan yang buat sembayang. Mungkin buat sembahyang yang mempunyai tempat ini mungkin ya. Nah, sosok itu bilang sama saya, kamu mau ada apa? Datang ke sini, kata dia gitu. Saya ingin mengetahui tempat ini dengan kejadian-kejadian yang bisa kita bilang sangat menyedihkan. Habis itu kata dia, oke, kalau kamu ingin mengetahui tempat ini dengan luas, kamu diminta untuk ke bawah. Jadi kita diminta untuk ke bawah katanya Fasya. Jadi dia sempat melawan saya. Bahasanya itu adalah dia bukan penguasa yang di sini, melainkan bisa kita bilang penjaga. Penjaga tempat ini. Penjaga tempat ini. Nah, kata dia, kamu kalau ingin mendapatkan izin lebih, kamu diminta untuk ke bawah, di lantai paling bawah katanya, Mas ya. Oke, sebelumnya Kananda, sosok ini tuh lagi ada di mana? Di depan kita, Mas ya. Depan kita persis. Ya, dia bilang,
Dia bilang gini Fasya, dia ingin masuk ke badan kamu kali. Adanya sosok hitam besar ini nyatanya pernah juga dilihat oleh beberapa warga yang memang tinggal di sekitar hotel. Saya udah lihat itu sama yang di lantai 6. Lantai 6 sosok tinggi, besar, berbulu, matanya merah nyala, Kak. Nggak bisa. Nggak bisa. Tadi kamu kan sudah aku lawan. Kenapa kamu ingin melawan lagi? Ingin mencoba keilmuanku? Hah? Jangan masuk ke badan dia. Kananda. Oke teman-teman, sepertinya Kananda akan mencoba berkomunikasi lagi dengan sosok yang sama. Sepertinya juga sosok ini cukup kuat karena sekarang kata Kananda sosok itu menantang Kananda. Minta night vision tim. Sekarang sepertinya Kananda sedang berkomunikasi langsung dengan sosok tersebut yang tadi katanya berada tepat di depan aku dan Kananda. Sudah tim, boleh nyalakan lampu. Sudah Kananda. Nah, mungkin aku mau nanya sedikit soal makhluk ini atau sosok ini Kananda. Iya, Fasya. Tadi Kananda sempat bilang kalau sosok ini adalah bisa dibilang penjaga di tempat ini. Iya. Tapi apakah sosok ini juga mengganggu para Kalau pekerja? mengganggu tidak Fasya, tapi melainkan hanya menjaga tempat ini saja. Nah, saya juga nggak tahu kenapa dia menempati yang bisa kita bilang tadi tempat sembahyang yang di sana. Nah, ternyata pas saya ajak komunikasi baik-baik ini tadi, dia kan sempat melawan. Saya bilang, kamu kok udah bisa baik-baik, saya akan hanguskan kamu. Iya kata dia. Dia bilang, saya menjaga tempat itu emang sudah diminta sama pemilik Tempat ini ya. hanya untuk mungkin bisa kita bilang menjaga. Kalau di dunia bisnis itu kan ada yang namanya persaingan bisnis ya. Untuk menjaga keilmuan-keilmuan yang mungkin bisa membuat tempat ini menjadi kolaps mungkin, valid. Kayak gitu pasti. Berarti si sosok ini yang kita temui tidak ada hubungannya sama sekali dengan banyaknya teror di tempat ini. Iya, dia hanya menjaga saja. Dan dia bilang juga Fasya, kamu diminta untuk ke bawah katanya. Untuk menemui siapa? Sosok wanita nenek katanya yang di paling bawah. Sosok nenek-nenek. Kamu balik lagi ke tempatmu. Saya akan ke bawah untuk menemui. Gitu. Kami pun menuruti perkataan dari sosok hitam besar tersebut untuk turun dan menemui sosok nenek-nenek yang ada di lantai dasar dari hotel terbengkalai ini. Tim tetap berhati-hati semuanya. Siapa kamu, Nek? Oke teman-teman. Jadi gini Fasya, di belakang kita ada bangku Ya. dan di sini ada sosok wanita, kita bisa bilang nenek-nenek dengan tua-tua sekali, bahkan kulit mukanya itu kulitnya sudah Mengkeriput sampai ke bawah gitu sampai ya. ke bawah, dengan mulut itu kayak panjang gitu. Adanya sosok nenek di tempat ini ternyata sering pula dilihat oleh warga yang memang sedang beraktivitas di area hotel yang memang sudah kosong sejak 10 tahun yang lalu. Banyak juga sih Kak di dalam. Ya itu nenek-nenek. Selama saya di sini
di dapur dan dulu pada bangun terus HP langsung mati total, nggak ada. Itu perasaan udah nggak enak. Jadi dengan muka yang mulut dengan sangat Tersenyum sangat lebar. tidak kesini malahan kayak tidak suka kedatangan kita. Nah, dan dia menggunakan kebaya juga, dan belakangnya itu kayak bisa kita bilang sanggu deh, menggunakan ketusuk tokon deh. Oh. Nah, Oke, kamu mungkin aku boleh bertanya kan Anda, ya. apa maksud dari sosok yang kita temui di atas untuk menemui sosok nenek-nenek ini? Nah, sosok nenek ini emang dia menjaga fasilitas di sini, dan emang asalnya dia itu di samping bangunan ini. Ada pohon gitu, dia bilang saya menempati di pohon itu. Tapi pada saat bangunan ini sudah tidak fungsi, dia menempati di sebelah sini pas ya. Di wilayah ini. Oh, berarti sosok nenek-nenek ini ada di bangunan ini setelah bangunan ini sudah tidak berfungsi lagi. Ya, jadi dia bilang juga pada saat berfungsi dia hanya menempati Pohon di samping bangunan ini. Oke, tapi untuk alasan sosok ini sendiri menjaga di tempat ini tuh apakah Nanda? Dia takut mungkin pada saat kosongnya takut disalahgunakan. Mungkin dengan bisa kita bilang buat negatif mungkin ya. Apakah sosok ini juga bisa dibilang mengganggu